Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my dear students? Apa kabar siswaku yang budiman? I hope you are in a good condition, healthy and keep spirit. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tetap semangat. Okay, before we begin for our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi jidni ilma, warjukni fahman, amin, amin ya rabbal alamin. My dear students, siswaku yang budiman, this time we still discuss chapter 5, what will you do if? Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab kelima, what will you do if? Grammar, phrase, if conditional sentence. Last meeting, we have discussed conditional sentence type 1. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas conditional sentence tipe pertama. And now, we will discuss conditional sentence type 2. Dan sekarang kita akan membahas conditional sentence tipe kedua. Conditional sentence type 2, conditional sentence tipe kedua digunakan untuk mengungkapkan pengandaian atau sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Kemungkinannya tidak dapat terjadi karena situasi dan kondisi pengandaiannya pada saat lampau. Maka tidak mungkin terjadi. Dan tipe 2 ini disebut juga present unreal. Jadi pada saat ini itu tidak mungkin terjadi. Present unreal. Kenapa? Karena kita mengandaikannya, dikondisikannya di waktu lampau. Jadi terputus pada saat sekarang. Berbeda dengan tipe yang pertama. Untuk memahami lebih mendalam tipe kedua ini, saya akan memberikan gambaran. Misalkan kemarin, ya titik beratnya adalah kemarin. Kapan itu kemarin? Merujuk kepada waktu lampau. Oke. Kalian akan pergi ke mall. Ya, mungkin untuk membeli sesuatu. Misalnya. Dikarenakan hujan lebat, ya akhirnya kalian tidak jadi pergi ke mall. Oke. Maka pada situasi kondisi itu yang terjadi pada lampau tadi, kemarin tadi, maka dipresentasikan menjadi kalimat if conditional sentence. Ya, kalimat pengandaian. Ya, jadi mengandai-andainya, seandainya hujan tidak lebat, ya, saya akan pergi ke mall. Seperti itu. Sekarang terjadi nggak? Tidak terjadi karena kondisinya dikondisikan pada waktu lampau dan itu tidak mungkin terjadi. Karena terputus ya, pada saat sekarang ini, maka disebut dengan present unreal. Pada saat ini tidak mungkin terjadi. Ya. Oke. Jelas. Oke, look at the example. Kita lihat contohnya. If I were her, I would buy a car and build a big house for my parents. Jika saya dia, saya akan membeli mobil dan membangun rumah besar untuk orang tuaku. Oke, ini tidak mungkin terjadi. Hanya berangan-angan saja. Karena kenapa? Kondisinya, if I were her. Simple past tense bentuknya. Maka diikuti oleh past future tense would.
Contoh lain, I wouldn't go for a vacation if I didn't have time. Saya tidak akan pergi liburan jika saya tidak memiliki waktu. Situasinya apa? I didn't have time. Past tense. Maka pengandaiannya I wouldn't go for a vacation. Saya tidak akan pergi untuk liburan. Nah, ini past tense. Oke, ini tipe kedua. Jadi bentuk polanya seperti apa? If diikuti oleh simple past tense, diikuti oleh past future tense. Atau bisa dibalik, past future tense, if simple past tense. Oke. Nah, seperti apa bentuk simple past tense? Nah, ini simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk kalimat yang merujuk kepada peristiwa atau kejadian di waktu lampau dan terputus pada saat sekarang ini. Nah, ini bentuk verbalnya, verbal sentence-nya. Apa verbal sentence ya? Pertemuan yang lalu sudah dibahas, verbal sentence adalah suatu kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Berarti setelah subjek diikuti oleh kata kerja. Oke, bentuk positifnya subjek verb kedua plus objek plus adverb. Jadi, untuk simple past tense, kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Sedangkan untuk bentuk negatifnya, subjek plus didn't plus verb one plus objek plus adverb. Nah, kata kerjanya kembali menjadi kata kerja bentuk pertama. Nah, ditambah dengan kata bantu didn't. Ya, tidak, menyatakan tidak. Oke, sebagai catatan, verb kedua digunakan seluruh subjek. I, you, we, they, she, he, it pada bentuk positif. Nah, oke. Ini maaf. Bentuk negatifnya didn't digunakan seluruh subjek I, you, we, they, she, he, it pada bentuk negatif. Tetapi kata kerja verbnya yang digunakan bentuk verb pertama. Oke, sebagai contoh, ya, example, they cook fried rice yesterday morning. Subjeknya adalah they, kata kerjanya cook, fried rice sebagai objeknya, yesterday morning adverb. Nah, karena keterangan waktu inilah yang menjadikan kalimat ini harus simple past tense. Ada yesterday morning. Oke, they didn't cook fried rice yesterday morning. They-nya subjek, didn't, ya, untuk menyatakan negatif, cook sebagai verb 1 atau predikat, fried rice, objek yesterday morning. Nah, ini bentuk kalimat verbal sentence-nya. And then, nominal sentence. Dan berikutnya adalah bentuk nominal sentence simple past tense. Apa itu nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat yang setelah subjek diikuti adjektif, kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Oke, nah, ini untuk bentuk nominal simple past tense, polanya subject plus word plus adjective or noun or adverb. Nah, jadi diikuti kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Untuk bentuk negatifnya, subject plus were not disingkat menjadi weren't plus adjective or noun or adverb. Nah, sebetulnya pada simple past tense ini ada bentuk kata bantu kerja yang lain, yaitu was selain were. Karena bentuk kalimat ini adalah kalimat pengandaian, if conditional sentence, maka to be yang digunakan menggunakan were untuk seluruh subjek. I, you, we, they, she, he, it. Nah, ya, ada juga was, ya, sebetulnya. Oke. Nah, look at the example. Lihat contoh.
He were very naughty last year. Nah, dia sangat nakal tahun lalu. Dia subjek diikuti sangat nakal. Sangat nakal adalah kata adjektif, kata sifat. Maka pada kalimat ini tidak ada kata kerjanya setelah subjek. Maka dibantu oleh to be, kata bantu, kata kerja. Were. Nah, karena ini kalimat pengandaian. Kalau kalimatnya bukan kalimat pengandaian, maka ini she was. Karena kita membahas tentang pengandaian, maka semua berlaku menggunakan were untuk bentuk nominalnya. Nah, okay. She were very naughty last year. Okay. And then, they were in Bandung yesterday. Mereka di Bandung kemarin. Mereka di Bandung. Di Bandung kata keterangan, maka kalimat ini perlu dibantu oleh to be. They were in Bandung yesterday. Nah, seperti itu. Bukan they in Bandung yesterday, tapi ada kata bantu, kata kerjanya to be. Oke. Ini were sekali lagi karena kebetulan memang they. Nah, pasangannya dengan were. Nah, kalau I misalkan dengan was harusnya. Jadi karena pengandaian jadi I were. Atau he tadi sekali lagi harusnya dengan was karena pengandaian menggunakan were to be-nya. Oke, nah ini adalah simple past tense. Nah, terus diikuti oleh apa? Dalam bentuk pengandaian ini diikuti oleh past future tense. Apa itu past future tense? Kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian di masa yang akan datang. Ya. Kejadian atau peristiwa di masa yang akan datangnya cuma terjadi di waktu lampau gitu. Ada kan situasi seperti itu? Ya. Misalkan minggu lalu kamu akan ngapain gitu. Nah, itu yang disebut dengan past future tense. Ya, suatu peristiwa yang akan dilakukan di waktu lampau. Nah, gitu aja singkatnya. Bentuk verbal sentence-nya past future tense. Subject plus would plus verb one plus object plus adverb. Nah, ini bentuk positifnya. And then bentuk negatifnya subject plus would not, ya disingkat jadi wouldn't, plus verb one plus object plus adverb. Oke, catatan. Would digunakan seluruh subjek I, you, we, they, she, he, it. Ya, setelah model, would ini disebut dengan model. Nah, kata kerja yang digunakan bentuk verb one. Nah, ini seluruh subjek menggunakan verb one. Example contohnya, she would watch an action movie the day before. Dia akan menonton film action, film aksi, film laga the day before, sehari sebelumnya. Nah, she sebagai subjek, would ini modelnya yang menunjukkan masa yang akan datang, watch verb 1, action objeknya, watch ini sekali predikat ya posisinya, atau verb 1 lah, objek, nah diikuti oleh adverb the day before, hari sebelumnya. Berarti menuju kepada apa? Kemarin ya. Berarti kan lampau gitu kan. Akan dilakukan di waktu lampau. Oke. She wouldn't watch an action movie the day before. Oke. Dia tidak akan menonton film laga sehari sebelumnya. Ini bentuk verbalnya. Bentuk nominalnya ya. Nominal sentence, past future tense. Bentuk positifnya subject plus would be plus adjective or noun or adverb. Jadi subject ya diikuti oleh would be. Nah, be ini adalah to be. Hampir sama sebetulnya dengan were. Nah, cuma were ini to be-nya digunakan untuk simple past tense, sedangkan untuk past future would be ini. Ya. Oke. Negatifnya subject plus wouldn't be ya, plus adjective or noun or adverb. Oke. Nah, catatan would be digunakan seluruh subjek I, you, we, they, she, he, it. Nah, ya. Jadi yang menunjukkan akan lampaunya ini would. Ya, bentuk kedua dari will. Nah, will bentuk pertama untuk present future, sedangkan untuk past tense-nya berubah will menjadi would. Would ini menunjukkan
pastnya ini. Nah, oke. Example, he would be successful last year. Dia akan sukses tahun lalu. Akan sukses, akan diikuti oleh kata sifat. Nah, karena diikuti kata sifat, bukan diikuti kata kerja, maka ditambah dengan be di sini, would be gitu. They would be in Bandung. Mereka akan di Bandung. Akan di Bandung, bukan diikuti kata kerja, di Bandung kata keterangan. Maka pada kalimat ini tambah dengan be. They would be in Bandung the week before. Nah, ini untuk menunjukkan kalimat ini tidak diikuti oleh kata kerja ya setelah subjek. Oke, clear enough? Jelas? Untuk pembahasan if conditional sentence type 2 ya. Conditional sentence tipe kedua. Oke, next kita lanjutkan if conditional sentence type 2 pack. Kita mencari fakta dari if conditional sentence. Fakta dari if conditional sentence type ini biasanya dituliskan dalam present tense. Fakta dari pengandaian tipe ini harus berlawanan dengan kondisionalnya. Apabila if conditional sentence-nya positif, maka faktanya negatif. Dan apabila if conditional sentence-nya negatif, maka faktanya positif. Perhatikan fakta atau kenyataan dari contoh berikut. Nah, if conditional sentence-nya seperti apa, maka faktanya seperti apa. If I were her, I would buy a car and build a big house for my parents. Nah, faktanya, I'm not her, so I don't buy a car and build a big house for my parents. Nah, oke. Kalau diikuti oleh so, nah, jadi saya bukan dia, sehingga saya tidak membeli mobil dan membangun sebuah rumah besar untuk orang tuaku. Nah, if conditional sentence-nya positif, maka faktanya negatif. I were her, I'm not her. I wouldn't buy a car, bla bla bla. Jadi I don't buy a car, bla bla bla. Jadi negatif. Bentuk faktanya harus dalam bentuk present tense. Atau boleh, I don't buy and build a big house for my parents because I am not her. Saya tidak membeli dan membangun sebuah rumah besar untuk orang tua saya karena saya bukan dia. Boleh menggunakan kata penghubung because ataupun kata penghubung so, sehingga. Look at the other example. Kita lihat contoh yang lain. I wouldn't go for a vacation if I didn't have time. Nah, maka faktanya, I go for a vacation because I have a time. Saya pergi liburan karena saya punya waktu. Karena bentuk conditional sentence-nya I wouldn't go for vacation bentuk negatif, maka faktanya positif. I didn't have time, pengandaiannya atau if conditional sentence-nya negatif, maka faktanya positif. I have time. Atau kalau menggunakan so, I have time, so I go for a vacation. Saya memiliki waktu sehingga saya pergi untuk liburan. Nah, oke, jadi ini faktanya. Ya. Oke, my dear students. Baik siswaku yang budiman, I want you do the exercise to make you understand more about this material. Saya ingin kalian melakukan latihannya untuk lebih memahami materi ini. Okay, the exercise task 1, complete the conditional sentence type 2 using the word given in the box. Yeah. I have given the example here. Okay, and then task 2, you have to find facts from the conditional sentence type 2. This is the example. Okay, and the last one, task 3, you have to make the conditional sentence type 2 from the fact. This is the example. Okay, and then the last,
you upload your answer to e-learning madrasah. Okay, my dear students, thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.